Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi mata kuliah Hukum Pengantar Hukum Indonesia. Pertemuan ke-7, yaitu ruang lingkup hukum dagang. Seperti biasa, Ibu akan menguraikan secara garis besarnya saja. Selanjutnya kalian bisa membaca di dalam deskripsi materi. Ruang lingkup hukum dagang. Latar belakang hukum dagang. Asal usul hukum dagang. Menurut Faridah Hasim, bahwa hukum dagang timbul karena adanya kaum pedagang. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi kaum pedagang. Hukum perdata umumnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 2 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatakan bahwa pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Yang dimaksud dengan perbuatan perniagaan menurut pasal 3 yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi. Menurut Faridah Hasim, bahwa yang dimaksud perbuatan perniagaan dalam pasal 2 adalah hanya perbuatan pembelian saja. Sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk di dalamnya karena penjualan merupakan tujuan dari perbuatan pembelian itu. Selanjutnya, Faridah menyatakan bahwa pengertian barang dalam pasal 3 adalah barang bergerak, tidak termasuk barang tetap, karena yang diperdagangkan adalah hanya khusus barang bergerak. Barang tetap barang tetap contohnya yaitu tanah tidak diperdagangkan. Sejarah daripada hukum dagang. Perlu kalian ketahui bahwa sejak abad pertengahan Eropa, yaitu di antara tahun 1000 sampai 1500 Masehi, yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa, dan pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Contohnya Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan negara-negara lainnya. Tetapi pada saat itu hukum Romawi tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan. Maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri, yaitu pada abad ke-16 yang disebut hukum pedagang atau Koopmanrecht. Karena bertambah pesatnya hubungan dagang, maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh Menteri Keuangan dari Raja Louis, yaitu Corbet, dengan peraturan Ordonnance du Commerce. Dan pada tahun 1681 disusun Ordonnance de la Marine yang mengatur tentang kelautan.
Pada tahun 1807, Kaisar Napoleon di Prancis mengkodifikasi 2 kitab undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sekarang disebut dengan KUHP dan KUHD. Hubungan KUHD dengan hukum perdata. Secara umum dapat dikatakan bahwa KUH Perdata dan KUHD merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. KUH Perdata merupakan hukum perdata umum, sedangkan KUHD merupakan hukum perdata khusus. Maka hubungan kedua ini berlaku adikium. Lex specialis derogat lex generalis. Hukum khusus menyampingkan hukum umum. Adikium ini dirumuskan dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHD, yaitu KUH Perdata seberapa jauh dan padanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Demikianlah secara garis besarnya uraian dari Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.